Action. Salam kasih kepada semua sahabat-sahabat ataupun seluruh umat Tuhan, saudara-saudara dimanapun saja berada, yang selalu setia mengikuti renungan yang saya bagikan. Dan tentunya kerinduan kita untuk selalu diubahkan dengan firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan setiap hari, ingatlah untuk selalu dekat dan setia kepada Tuhan. Jaga hubungan baik dengan Tuhan. Saat ini kita akan mengikuti satu pembahasan sederhana tentang kehidupan kita yang mungkin saja masih membeda-bedakan orang. Kita lihat materi selanjutnya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan, kami siap sedia mendengarkan pekabaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan penerangan sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu dapat menuntun kami untuk selalu dekat dan setia kepada Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-48, ini adalah sebuah cerita atau skenario yang dibuat oleh Allah, di mana Allah mau menuntun seorang untuk masuk menerima Dia sebagai juru selamat pribadinya. Di dalam cerita Kisah Para Rasul 10 ini tentang Petrus dan Cornelius, kita tahu latar belakang dari kedua orang ini. Terlebih khusus Cornelius, kita tahu ceritanya, kita tahu latar belakangnya. Cornelius ini dia adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Atau dia ini adalah tentara atau perwira tentara Romawi yang luar biasa hebatnya. Dan di ayatnya yang kedua memberitahukan kehidupan dari Cornelius. Dia adalah orang yang saleh, bahkan seisi rumahnya takut akan Allah, dan bahkan ia selalu memberikan sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Di ayat 3 sampai seterusnya memberitahukan atau menceritakan tentang penglihatan yang dilihat oleh Cornelius, dan seterusnya nanti penglihatan yang dilihat oleh Petrus. Mari kita lihat cerita dari Cornelius. Kira-kira jam 3 petang, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Kemudian ketika Cornelius melihat, Cornelius berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dahsyat, Allah mengingat Cornelius. Tentunya karena dia adalah orang yang saleh. Kemudian malaikat itu berkata kepadanya untuk menyuruh beberapa orang untuk pergi bertemu dengan Petrus dan menuntun dia atau membawa dia datang kepada Cornelius. Akhirnya
dia menyuruh beberapa orang, ya, 3 orang dia utus untuk pergi ke Yope dan bertemu dengan Petrus di sana dan memanggil dia atau membawa dia datang ke tempat dari Kornelius. Maka singkat cerita, besoknya mereka sudah dekat dengan Yope dalam perjalanan. Kira-kira jam 12 Petrus sementara naik ke atas rumah dan dia berdoa kepada Allah. Kita lihat cerita ini, sementara dia berdoa, dia merasa lapar, dia merasa ingin untuk makan. Tiba-tiba dia mendapatkan satu penglihatan yang ditunjukkan oleh Allah kepada dia. Langit terbuka dan turun satu benda berupa kain putih, ya, berupa kain, dan dia melihat ada beberapa binatang, baik binatang berkaki 4, binatang merayap ataupun burung. Di dalam cerita ini, di dalam penglihatan ini, ada suara yang berkata kepada Petrus, "Ambil, sembelih, dan makan." Tetapi apa jawab Petrus? "Tidak Tuhan, saya belum pernah makan makanan haram." Ya, saya belum pernah makan makanan haram. Kemudian kedengaran suara itu yang kedua kali berkata, "Apa yang sudah dihalalkan oleh Allah, jangan engkau haramkan. Apa yang sudah dinyatakan oleh Allah itu halal, jangan kita haramkan." Benar ayat ini? Benar. Ya, tentu ayat ini sangat benar. Tetapi ingat, sebelum kita lanjut, konteks pasal 10 ini di kitab Kisah, ayat-ayat ini tidak berbicara tentang makanan. Bukan berbicara makanan haram dan halal saja, tapi bukan berbicara tentang makanan. Ya, kalau mau berbicara tentang makanan, tidak ada makanan yang haram. Semua makanan itu halal. Yang haram itu berarti bukan makanan. Ya, yang haram itu bukan makanan. Karena Tuhan melarang untuk memakan makanan yang haram, binatang-binatang haram dan lain sebagainya. Di dalam cerita ini selanjutnya, Petrus tidak tenang hatinya. Dia selalu bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatannya ini? Ya, apa artinya? Sementara itu, orang-orang yang diutus oleh Kornelius, mereka tiba di Yope, mereka memanggil seseorang dan bertanya kepadanya tentang Petrus. Sementara mereka bertanya kepada Petrus, Allah memberitahukan kepada Petrus bahwa ada 3 orang yang sementara mencari engkau. Ada 3 orang yang sementara mencari engkau. Kita lihat ini cara Tuhan bekerja. Skenario yang dibuat oleh Allah sangat mengagumkan, sangat luar biasa. Pertama, dia menunjukkan penglihatan kepada Kornelius. Dia memberitahukan kepada Kornelius bahwa dia menyuruh orang untuk bertemu dengan Petrus dan membawa Petrus datang ke tempatnya. Dan setelah besoknya, dia menunjukkan satu penglihatan lagi kepada Petrus tentang makanan haram. Dan bahkan dia memberitahukan, ada 3 orang mencari engkau. Bangun dan turun ke bawah, bertemu dengan mereka, dan pergi bersama-sama dengan mereka. Jangan takut, jangan ragu, aku yang menyertai engkau, aku juga yang menyuruh mereka. Petrus segera turun, Petrus bertemu dengan mereka. Petrus berkata, akulah yang
kalian cari. Singkat cerita, dia pergi bersama-sama dengan orang-orang yang diutus oleh Cornelius. Setelah bertemu dengan Cornelius, Cornelius sujud menyembah kepada dia. Tapi dia menyuruh Cornelius untuk berdiri. Dia mengatakan, aku sama seperti kalian. Selanjutnya dia akan segera berbicara. Dia mengatakan, kalian mengetahui, ya, di ayatnya yang ke-28, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Larangan atau aturan bangsa Yahudi sangat keras, melarang untuk berbicara, bahkan masuk ke dalam rumah orang-orang yang bukan Yahudi. Ketika Petrus masuk ke tempat itu, singkat cerita adalah Cornelius menceritakan kronologisnya, kenapa dia menyuruh beberapa orang untuk memanggil Petrus. Dia menceritakan dari awal ketika dia mendapatkan penglihatan itu. Dan sementara dia cerita, Petrus menyadari dan Petrus memahami akan hal ini. Di ayat 34 ini adalah jawaban dari setiap pertanyaan yang mengatakan bahwa jangan engkau haramkan apa yang sudah dinyatakan oleh Allah itu halal. Sekali lagi saya ingatkan, konteks pasal ini tidak berbicara tentang makanan. Jadi kalau mau berbicara tentang makanan haram dan halal, kita tidak bisa berpatokan pada ayat ini. Apa yang sudah dinyatakan oleh Allah, jangan halal, jangan engkau haramkan. Karena ini berbicara tentang adat istiadat orang Yahudi yang selalu membeda-bedakan orang. Tidak boleh bercakap-cakap, tidak boleh bahkan masuk di rumah orang yang bukan Yahudi. Kita lihat jawabannya di ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Puji Tuhan, Allah sendiri tidak membedakan orang. Terus saya dan saudara mau membeda-bedakan orang? Apakah masih ada di pikiran saya dan saudara, oh dia itu beda suku dengan saya, oh dia itu beda agama dengan saya? Jangan pernah perbedaan itu membuat kita jauh. Jangan pernah perbedaan itu membuat kita bermusuhan satu dengan yang lain. Allah tidak pernah mengajarkan demikian. Allah mau supaya kita erat bersatu. Apapun agamamu, apapun agamaku, apapun agama si dia. Ingat, kita semua dipanggil oleh Allah untuk menerima keselamatan yang Dia berikan. Tergantung kita atau saya dan saudara mau menerima keselamatan itu atau tidak. Kita mau menerima kebenarannya atau tidak. Pilihan di tangan kita. Oh dia itu beda suku. Apakah rambutnya keriting? Apakah rambutnya lurus? Apakah kulitnya hitam? Apakah kulitnya putih ataupun sawo matang? Membuat kita harus berjauhan satu dengan yang lain? Ingat, rambut boleh keriting, rambut boleh lurus, kulit boleh hitam, kulit boleh putih atau sawo matang. Tetapi darah kita sama-sama berwarna merah. Ingat itu. Darah kita sama-sama berwarna merah. Jangan pernah kita membeda-bedakan orang. Jangan pernah kita mengadakan pemisah
antara kita dengan sesama kita manusia. Kita semua saudara, kita semua keluarga. Tergantung pribadi kita, pilihan kita. Apakah saya menyadari juga bahwa mereka yang ada di luar sana saudara saya? Apakah mereka yang ada di luar sana sahabat dekat saya? Ingat, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Jangan pernah kita beda-bedakan orang. Ingat, Tuhan selalu menerima kita bila mana kita mau datang kepadanya. Kiranya melalui firman Tuhan saat ini dapat menolong saya dan saudara. Marilah kita menjaga hubungan baik kita dengan sesama kita, dan tentunya kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan pekabaran firman-Mu. Dimanapun saja saat ini kami berada, baik di rumah, di kantor, ataupun dalam perjalanan dengan kendaraan mobil dan lain sebagainya. Tuhan, tolong kami, sehingga firman yang kami dengarkan ini tidak berlalu begitu saja, namun boleh tertanam dalam hati kami dan menuntun kami untuk menjadi umat Tuhan yang setia, dan menjadi umat Tuhan yang tidak membeda-bedakan orang lain, beda agama, beda suku, namun kami satu di dalam Tuhan. Kiranya Engkau dapat menolong kami untuk tetap berdiri teguh, setia sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.